Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia kelas 12 PKM. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar mengenai spreadsheet. Nah, biasanya dalam Excel kita biasa mengalihkan atau mengoperasikan satu bilangan atau satu sel dengan sel yang lainnya. Kemudian biasa kita untuk mempermudah atau mempercepat, kita biasa menarik kursornya ke bawah dengan harapan rumus yang di bawahnya juga mengikuti apa yang telah kita tulis di atas. Nah, seperti ini. Kalau yang tadi di atas F6 kali G6, yang bawahnya F7 kali G7 dan selanjutnya. Namun, ada kalanya kita menjumpai suatu soal yang seperti ini. Kita hanya punya satu referensi, kita harus mengetahui harga untuk satu barang, dua barang, tiga barang, dan seterusnya. Apakah kita masih bisa menggunakan rumus yang tadi? Kita kalikan 30.000 kali 1, kemudian kita enter, kita tarik. Apakah rumusnya akan mengikuti? Ternyata tidak bisa. Nah, yang berikutnya juga kadang kita menemukan soal yang seperti ini. Apakah kalau yang ke samping itu bisa? Ternyata tidak bisa, tidak berfungsi. Nah, oleh karena itu, dalam Excel kita mengenal yang namanya absolut dan semi-absolut. Apa itu absolut dan semi-absolut? Absolut dan semi-absolut itu adalah kaitannya dengan penguncian sel. Oke, kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa ingat kembali bahwa yang namanya sel adalah pertemuan antara baris dan kolom. Kita punya kolom A, kolom B, kolom C, baris 1, baris 2, baris 3. Ketika kita mengklik di sini ada D5 ya. D5 itu yang ini 30.000. D5 itu artinya sel D5 itu merupakan kolom D dan baris 5. Nah, kembali lagi ke tadi, absolut dan semi absolut adalah kaitannya dengan penguncian sel. Kita bisa mengunci sel tersebut agar ketika kita gerakan atau kita copy paste atau kita tarik seperti tadi itu tidak berubah. Jadi bisa digunakan sebagai referensi atau acuan. Nah, dalam Excel kita mengenal namanya absolut sama dengan semi absolut. Yang namanya absolut itu artinya kita kunci satu sel itu, baik itu kolom maupun barisnya. Ya. Kalau yang semi absolut itu kita hanya mengunci salah satu antara baris atau kolomnya. Kalian bisa lihat ke sini, misalkan ini D5. Yang namanya D5 ini adalah sel relatif yang tidak dikunci. Sel relatif adalah sel yang tidak dikunci. Kemudian kita akan mencoba menjadikannya menjadi sel absolut maupun semi absolut. Nah, caranya tandanya dulu. Tanda dari absolut dan semi absolut itu biasanya ada tanda dolar, tanda mata uang dolar di depan kolom maupun baris. Kalau yang dua-duanya ya, kalau yang ada tanda dolar dua-duanya itu namanya absolut. Kalau yang hanya satu, baik itu misalkan di depan kolomnya maupun di depan barisnya, itu semi absolut. Nah, caranya bagaimana? Cara untuk mengatur ini yaitu kalian bisa menggunakan mengklik di sini, kemudian kalian tekan F4 atau ada beberapa komputer juga bisa menggunakan Fn plus F4. Selain itu juga bisa menggunakan cara yang manual, yaitu mengetik logo, mengetik tanda dolar. Seperti itu ya. Caranya jadi ada dua caranya, bisa manual dan bisa menggunakan F4 atau Fn F4. Nah, langsung saja kita praktekkan. Misalkan sel D5 ini akan kita klik sekali F4, itu dia
akan terkunci dua-duanya baik kolom maupun baris. Berarti ini disebut dengan sel absolut. Kemudian kalau kita tekan lagi, maka yang terkunci adalah 5-nya, yaitu semi absolut baris, karena yang dikunci adalah barisnya. Ketika kita klik sekali lagi, F4 lagi, maka yang akan terkunci adalah kolomnya, kolom D. Berarti itu disebut dengan semi absolut kolom. Nah, untuk fungsinya itu bagaimana? Oke, kita tadi kalau yang relatif udah bisa ya. Kemudian kita ke yang semi relatif. Ini untuk penerapannya. Kita lihat di sini bahwa kita punya angka 30.000 dan ada 1 sampai 10. Nah, yang akan kita absolutkan tentu saja adalah 30.000 ini, dan 30.000 ini ada pada baris 5. Jadi kita akan mengunci baris 5. Maka karena yang akan kita kunci baris 5, kita akan kita akan kunci baris 5 dengan cara seperti ini, $5. Kemudian kita enter. Maka ketika kita tarik akan mengikuti. Yang akan dijadikan referensi adalah baris 5. Oke. Untuk soal yang berikutnya, ini terkait dengan kolom. Karena referensi kita ada pada kolom G, maka yang akan kita kunci adalah kolom G. Jadi, kita mengenal semi absolut kolom. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan tarik. Oke. Sudah bisa? Kemudian yang terakhir adalah penggunaan absolut. Kalau absolut biasanya sumbernya di mana saja. Sumbernya bisa dari mana saja. Misalkan ini total upah untuk 30 hari kerja, berarti total upahnya di sini diklik, kemudian dikali dengan 30 hari kerja, dan D13-nya itu akan kita absolutkan. Oke, absolut mutlak, bukan semi absolut. Kemudian kita tarik. Yang ini juga sama. Oke, kita akan tarik. Nah, ini adalah penggunaan sel absolut, kemudian yang ini adalah penggunaan sel semi absolut. Ini penggunaan sel relatif. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk mengerjakan soal yang berikut ini. Nah, ini soalnya sudah cukup kompleks. Jadi ada yang harus kita ke bawah dan ada yang harus kita ke samping. Kita bisa isi satu persatu terlebih dahulu. Misalkan kita akan mengalihkan yang tadi ya. Kali ini. Nah, kita akan kunci baris ke-7. Baris ke-7. Nah, karena untuk ke sana, kita juga akan mengunci kolom ke-8. Jadi yang sini yang kolomnya yang dikunci. Oke, maka kita akan menariknya ke samping dan ke bawah. Nah, demikian tadi penggunaan rumus absolut dan semi absolut. Semoga dapat dimengerti. Silahkan tugas kalian adalah membuat video yang sama dengan video ini, dan kalian harus mengumpulkan di Edmodo paling lambat besok pagi pukul 8 pagi. Oke, kiranya cukup. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.